Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama mengkaji terkait pengelolaan pembelajaran di PAUD. Albert dan Miller berpendapat bahwa dalam pengembangan program kegiatan bermain, bagi anak usia dini tentunya harus erat dengan aktivitas bermain. Tentunya aktivitas bermain tersebut mengutamakan adanya kebebasan bagi anak-anak untuk bereksplorasi dan berkreativitas, sedangkan orang dewasa itu sendiri lebih berperan sebagai fasilitator pada saat anak membutuhkan bantuan. Ya tentunya untuk memecahkan masalah bersama-sama dengan anak-anaknya. Pengelolaan pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini menurut Albert dan Miller tersebut tentunya dapat kita maknai dan kita sederhanakan bahwa anak usia dini tentunya memiliki karakteristik tertentu yang perlu dipahami oleh manusia dewasa agar sinkron antara fasilitas belajar dengan anak-anak melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Kata kunci dalam kegiatan pembelajaran adalah anak mau belajar apa, bukan anak harus belajar apa. Karena dengan adanya konsep anak mau belajar apa, berarti benar kita seorang guru adalah sebagai fasilitator untuk masa depan anak-anak. Nah, dari hal tersebut, maka kita sebagai fasilitator harus memahami bagaimana karakteristik anak usia dini. Yang tentunya karakteristik manusia itu tentunya unik sekali, apalagi anak usia dini. Nah, yang pertama, anak usia dini bersifat egosentris. Segala sesuatu milik aku. Segala sesuatu harus oleh aku. Segala sesuatu harus bersama aku. Itulah anak usia dini. Maka dari itu kita sebagai manusia dewasa harus memahami jika anak-anak mengakui segala sesuatu adalah miliknya, itulah anak usia dini. Tidak perlu dipersoalkan lagi. Yang jadi persoalan adalah bagaimana kita sebagai manusia dewasa memberikan fasilitas untuk anak-anak yang egosentris tersebut. Nah, berikutnya, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ini apa? Ini untuk apa? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Kenapa tidak begini? Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Itulah anak usia dini. Perlu kesabaran yang luar biasa dari setiap orang dewasa yang menghadapi pendidikan-pendidikan untuk anak usia dini. Nah, berikutnya, anak adalah makhluk sosial. Sama semuanya bahwa manusia adalah makhluk sosial. Berarti anak usia dini pun adalah makhluk sosial. Bagaimana mendidik konsep sosial kepada anak usia dini? Bagaimana mendidik bagaimana supaya anak-anak itu bisa bersikap empati, simpati. Bagaimana anak-anak supaya mereka mau berbagi? Konteks sosial di sini adalah anak-anak selalu bermain bersama. Anak-anak tidak bermain sendiri. Tapi bagaimana mengelola konsep sosial yang baik supaya bermain secara sosial tersebut bermakna untuk konsep kehidupan sosial lebih nyata. Nah, berikutnya, anak kaya dengan fantasi. Dalam kegiatan bermain, kadangkala banyak hal yang abstrak yang anak-anak pikirkan. Kita sebagai manusia dewasa berpikir bahwa anak-anak adalah masa pra-operasional. Tapi ketika kita kaji, ketika kita telaah lebih mendalam, bahwa anak usia dini lebih cenderung mereka lebih dalam berfantasi. Dan fantasi yang dilakukan itulah hal-hal yang abstrak.
yang sulit didefinisikan oleh manusia dewasa. Hanya anak-anak saja, bahkan hanya dia saja yang dapat memahami apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dia lakukan di saat itu. Nah, berikutnya, anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. Itu perlu kita perhatikan. Kita memberikan fasilitas pembelajaran audiovisual misalnya. Terlalu panjang. Maka kita pahami bahwa anak usia dini konsentrasinya hanya pendek saja. 5 menit, 10 menit, 15 menit sudah bagus. Tuh. Perlulah kita berhati-hati memberikan fasilitas pembelajaran untuk anak-anak. Ya, tentunya untuk anak usia dini. Flat, ceramah, tanpa ada demonstrasi, tanpa ada kegiatan tanya jawab, tanpa ada nonton film, tanpa ada kegiatan anak-anak melakukan, maka bersiaplah konsentrasi anak akan hancur, akan pudar, akan buyar. Dan anak akan mengalihkan perhatian sendiri. Nah, 5 karakteristik tersebut memang menjadi acuan yang sangat penting bagi kita selaku orang dewasa, selaku orang tua dalam memberikan fasilitas pembelajaran untuk anak-anak. Dalam hal ini pun peran guru terjawab, peran orang tua pun terjawab dari karakteristik anak tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh orang dewasa, manusia dewasa, harus mampu masuk pada dunia kehidupan anak-anak. Apapun yang akan kita berikan kepada anak-anak, kita harus masuk pada dunia mereka. Supaya anak-anak pun bisa menikmati apa yang dia rasakan saat itu. Anak mau belajar apa, kita fasilitasi dengan konsep pembelajaran anak-anak seperti apa. Meskipun kita manusia dewasa, tapi di saat kita mendidik anak usia dini, kita harus bisa menjadi manusia yang masuk pada dunia anak-anak. Tidak ada gengsi, tidak ada pembatasan antara guru dengan anak-anak. Tapi selaku orang dewasa yang mendidik anak usia dini, harus mampu totalitas berpikir bagaimana menjadikan anak-anak kita bahagia di masa depan. Sebetulnya pengelolaan pembelajaran pendidikan anak usia dini itu sederhana. Tapi membutuhkan energi, membutuhkan kecerdasan yang amat sangat luar biasa sekali bagi manusia dewasa yang akan memfasilitasinya. Hanya manusia cerdas dan hanya guru cerdaslah yang dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran anak usia dini. Baik secara intelektual maupun emosional. Karena yang paling kuat dalam mendidik anak usia dini adalah kecerdasan emosional seorang guru. Tanpa adanya kecerdasan emosional pada diri seorang guru maupun orang tua, maka mereka akan kesulitan mendidik anak usia dini, mereka akan kesulitan mengelola pembelajaran anak usia dini. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.